Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saruk Kamali dengan NIM 55142309. Hari ini saya akan memaparkan hasil kerja saya pada mata kuliah arsitektur interior. Pada tugas ini, kita merancang sebuah interior pada rumah tinggal. Pertama, masuk pada tema. Tema yang saya ambil adalah modern industrial. Modern industrial sendiri merupakan tema yang mengekspresikan kepribadian yang kuat, jujur, dan praktis yang berakar pada gaya hidup urban melalui pameran material mentah dan metal. Tema ini menyuarakan sebuah otensitas dan kekuatan karakter maskulin yang tegas dari elemen industrial ini, kemudian diseimbangkan secara elegan dengan furnitur modern yang bersih dan fungsional, sehingga menciptakan sebuah ruang yang tidak hanya tangguh, tetapi juga canggih, nyaman, dan efisien untuk ditinggali. Masuk pada data fisik rumah tinggal. Yang pertama ada ruang tamu atau ruang keluarga, 2 kamar utama, 3 kamar anak, 4 dapur, dan 5 toilet. Masuk pada konsep perancangan interior. Konsep pertama ada pada kamar tidur anak. Untuk data penghuninya, 1 dengan umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan belajar, hobinya bermain, membaca, dan warna favorit abu-abu muda. Keinginan klien sendiri, yaitu pemanfaatan ruang secara optimal, aktivitas belajar, hobi, dan istirahat terakomodasi, dan gaya yang diinginkan modern industrial. Upaya pencapaiannya memenuhi keinginan klien seoptimal mungkin. Kedua, klien dapat merasakan kenyamanan dengan pengolahan elemen ruang, tata kondisi, serta pemilihan warna. Ketiga, aktivitas istirahat, bermain, maupun hobi klien dapat terakomodasi dengan pengolahan zoning, sirkulasi, dan tata letak perabot yang tepat. Masuk pada alternatif peletakan perabotnya, terbagi atas dua alternatif. Alternatif 1 dan 2. Aktivitas dan fasilitasnya seperti tidur di tempat tidur, belajar pada meja belajar, mengganti pakaian lemari, duduk kursi, bersantai di karpet. Pengadaan perabot sesuai yang diinginkan klien, serta sirkulasi atau arus kegiatannya dari masuk, berganti pakaian, belajar, tidur, dan keluar. Alternatif yang memenuhi keinginan klien yaitu alternatif 2. Sehingga kita mendapatkan hasil alternatif 2 yaitu yang satu pada tempat tidur, meja belajar, kursi, lemari, dan juga karpet. Masuk pada elemen pembentuk interiornya. Yang pertama, lantai atau floor. Kriterianya ada pinfil motif kayu, anyaman rotan, dan karpet. Yang terpilih di sini adalah pinfil motif kayu karena mudah dibersihkan, banyak pilihan, dan harganya terjangkau. Untuk elemen pembentuk interior lainnya yaitu dinding, untuk kriterianya ada wallpaper, dinding bata, dan kayu. Dan yang terpilih di sini adalah dinding bata karena kesesuaian dengan tema, banyaknya pilihan, hingga harga terjangkau. Elemen pembentuk interior lainnya yaitu plafon. Untuk kriterianya terdiri dari gipsum, eternit, dan teak wood. Yang terpilih adalah gipsum karena awet, tahan lama, serta pemeliharaannya mudah. Tata kondisi ruangannya terdiri dari pencahayaan dan penghawaan. Yang pertama pencahayaan, terdapat dua jenis pencahayaan yaitu pencahayaan umum dan pencahayaan alami. Sumber cahaya umum terdapat dari lampu LED. Alasan pemilihannya karena cahayanya lembut. Jenis pencahayaan kedua yaitu pencahayaan umum, sumber cahaya matahari, serta alasan pemilihan hemat energi. Untuk penghawaannya, terdapat dua jenis yaitu ventilasi alami dan ventilasi buatan. Untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar 1, gambar 2, dan terakhir gambar 3. Berikut masuk pada ruang keluarga. Untuk data penghuninya 3 orang, keinginan klien, pemanfaatan ruang secara optimal, aktivitas bersantai bercengkrama bisa terakomodasi, dan gaya yang diinginkan modern industrial. Upaya pencapaiannya memenuhi keinginan klien seoptimal mungkin. Klien dapat merasakan kenyamanan dengan pengolahan elemen ruang, tata kondisi, serta pemilihan warna, serta aktivitas yang terakomodasi. Untuk alternatif peletakan perabot terdapat dua alternatif. Alternatif 1 dan 2. Untuk aktivitas dan fasilitasnya seperti menaruh barang sehingga membutuhkan meja, duduk membutuhkan sofa, menyimpan sesuatu, kabinet kecil, pengadaan perabotnya sesuai yang diinginkan klien, serta sirkulasi atau arus kegiatannya, masuk, duduk, bercengkrama, bersantai, dan keluar. Pada alternatif ini kita mendapatkan atau yang dipilih adalah alternatif 1. Untuk elemen pembentuk interiornya masih sama seperti yang tadi, terpilihnya vinil motif kayu, dan untuk dindingnya terpilih dinding bata.
Untuk elemen pembentuk interiornya terpilih di gypsum, tata kondisi ruangannya, pencahayaan umum masih menggunakan lampu LED, pencahayaan alami menggunakan matahari, serta jenis bukaan, ventilasi alami, dan ventilasi buatan. Untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar 1, gambar 2, dan berikutnya gambar 3. Berikut masuk pada ruang dapur. Untuk data penghuninya 3 orang, keinginan kliennya pemanfaatan ruang secara optimal, aktivitas memasak makan bercengkrama bisa terakomodasi. Gaya yang diinginkan yaitu modern industrial, serta upaya pencapaiannya memenuhi kegiatan dan keinginan klien seoptimal mungkin. Kedua, klien dapat merasakan kenyamanan dengan pengolahan elemen ruang, tata kondisi, serta pemilihan warna, serta aktivitasnya terakomodasi dengan pengolahan zoning, sirkulasi, dan tata letak perabot yang tepat. Untuk alternatif peletakan perabotnya terbagi atas dua alternatif, alternatif 1 dan alternatif 2. Aktivitas dan fasilitasnya memasak sehingga membutuhkan kitchen set, duduk sehingga kursi kecil, makan di meja makan. Untuk pengadaan perabot sesuai yang diinginkan klien dan sirkulasi atau arus kegiatannya dari masuk, memasak, duduk, makan, bersantai, hingga keluar. Pada alternatif ini kita mendapatkan alternatif 1. Elemen pembentuk interiornya masih menggunakan elemen yang sama yaitu vinil motif kayu, dinding bata, serta gipsum. Tata kondisi ruangannya juga masih menggunakan lampu dan bukaan yang sama. Untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar 1, gambar 2, dan terakhir ada gambar 3. Berikut masuk pada penjelasan gambar kerja. Pada gambar ini merupakan denah, bisa dilihat masuk dari arah teras, ruang tamu, hingga terakhir di dapur. Skala digunakan yaitu 1:100. Berikut masuk pada denah furnitur. Berikut masuk pada rencana plafon. Plafon yang digunakan yaitu gypsum board dengan rangka hollow 4x4 60 cm x 60 cm. Berikut masuk pada rencana dinding. Berikut masuk pada rencana lantai. Pada rencana lantai menggunakan dua jenis lantai. Lantai pertama menggunakan vinil roll, lantai kedua menggunakan keramik 25x25 yang terdapat pada bagian toilet saja. Berikut masuk pada potongan untuk ruang tamunya, potongan melintang. Berikut masuk pada potongan kamar anak. Berikutnya masuk pada potongan dapur. Untuk detail furnitur di ruang tamu bisa dilihat di sini ada kursi, ada meja hias, meja kopi, serta sofa dan kabinet. Untuk tampak depannya ada pada bagian atas dan tampak sampingnya di bagian bawah. Berikutnya masuk pada detail furnitur kamar anak. Terdapat meja belajar, kursi, lemari, dan juga single bed. Berikutnya masuk pada detail furnitur dapur. Terdapat kitchen set, meja bar, kursi kecil, hingga set untuk meja makan. Masuk pada potongan ortogonal di ruang tamu. Ada 4 potongan, bisa dilihat di sini. Berikutnya masuk pada potongan ortogonal di kamar anak, terdapat 4 juga. Berikutnya masuk pada potongan ortogonal dapur. Masuk pada perspektif untuk ruang tamunya. Berikutnya masuk pada perspektif untuk kamar anaknya. Yang terakhir masuk pada perspektif untuk bagian dapurnya. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.